Kita dapat login dengan ID pengguna dan kata sandi yang telah dikirimkan melalui email oleh DJP. Lalu kita masukkan kode CAPTCHA, lalu klik login. Nah, Cortex ini adalah sebuah sistem yang terintegrasi dari berbagai layanan yang selama ini disediakan oleh DJP, seperti layanan pada DJP Online, Innova, pembayaran, dan lain-lain yang akan segera hadir di Januari 2025. Lalu pada saat lanjut kita akan menemukan tinjauan 360 derajat tentang data-data wajib pajak. Selanjutnya kita ke atas, di sini ada pemilihan bahasa, lalu ada dokumen. Pada menu dokumen ini terdapat dokumen-dokumen perpajakan yang akan diperoleh oleh wajib pajak, seperti surat ketetapan, surat keterangan, di mana kita dapat mengunduh dokumen tersebut. Lalu terdapat pula jawaban surat dari surat permohonan kita yang kita sampaikan kepada DJP. Selanjutnya ada menu notifikasi atau kotak masuk. Fitur baru ini dirancang untuk memudahkan WP dalam menerima pemberitahuan terkait aktivitas perpajakannya secara cepat dan tepat. Jadi kita bisa melihat detail notifikasi tersebut. Bisa kita lihat contohnya seperti ada notifikasi bukti penerimaan surat atau jawaban surat dari DJP. Selanjutnya kita beralih pada menu selanjutnya, yaitu ada menu kasus saya dan menu kasus berjalan saya, di mana ini memuat kasus aktif terkait perpajakan, contohnya antara lain permohonan yang diajukan wajib pajak, respon SP2DK, respon permintaan, dan sebagainya. Dan untuk daftar kasusnya tersebut harus segera ditindaklanjuti dan dapat diakses pada menu kasus berjalan saya. Selanjutnya, pada menu ikhtisar wajib pajak, kita dapat menemukan profil dan ada juga menu daftar kode billing yang belum dibayar. Jadi ini menampilkan daftar kode billing yang belum dibayar, rincian kode billing, cetakan kode billing. Di sampingnya terdapat saldo saat ini yang menampilkan status saldo perpajakan pada buku besar wajib pajak. Kemudian untuk draft SPT, pembuatan SPT, rincian daftar SPT dapat kita temukan di menu SPT belum disampaikan. Selanjutnya untuk menu jenis pajak terdaftar adalah memuat daftar kewajiban perpajakan wajib pajak. Contohnya seperti ada jenis pajak PPN, income tax, withholding tax, dan sebagainya. Selanjutnya ada menu kasus aktif yang telah tadi saya sampaikan kegunaannya dan menu fasilitas aktif yang memuat daftar fasilitas perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Contohnya seperti surat keterangan fiskal dan lain-lain. Kemudian kita beralih ke menu e-faktur. Pada menu ini terdapat dashboard faktur pajak yang berisi ringkasan penerbitan faktur pajak, lalu ada e-faktur dan dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak. Menu atau modul e-faktur ini tetap ada walaupun wajib pajak itu bukan merupakan pengusaha kena pajak. Kehadiran modul e-faktur ini menggantikan peran penginputan PPN di aplikasi eBupot instansi pemerintah. Di menu atau modul e-faktur ini kita bisa melihat daftar pajak keluaran, daftar pajak masukan, daftar retur pajak keluaran, dan retur pajak masukan. Sama halnya dengan e-faktur, pada dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak juga terdapat daftar-daftar pajak keluaran dan pajak masukan. Jadi untuk pembuatan faktur pajak keluaran dapat diakses melalui menu ini. Rekan-rekan dapat mengklik buat faktur untuk membuat faktur pajak keluaran dan mengimport data ataupun juga mengupload faktur tersebut. Lalu kita beralih pada modul atau menu eBupot.
Ada BPPU, BPNR, penyetoran sendiri, pemotongan secara digunggung, BP21, BP26, BPA1, BPA2, dan bukti pemotongan bulanan pegawai tetap ataupun unggah dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan. Berikut adalah contoh kolom daftar dari EBUPOT BP21 dan EBUPOT BPPU. Selanjutnya kita beralih pada modul selanjutnya, yaitu modul surat pemberitahuan. Modul ini merupakan menu pelaporan SPT. Pada menu ini, wajib pajak dapat membuat konsep SPT dan terdapat kolom jenis pajak, jenis SPT, dan periode pajaknya. Setelah SPT dibuat, kita dapat melihat contoh dari SPT tersebut ataupun menghapusnya. Isi dari SPT ini sudah disesuaikan dengan SPT pada umumnya dan telah terintegrasi, jadi kita tidak perlu menghitung secara manual, telah terhitung otomatis menghindari adanya kesalahan-kesalahan perhitungan yang nantinya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi wajib pajak seperti pemeriksaan, salah hitung, ataupun sebagainya. Selanjutnya, pada modul SPT juga terdapat pencatatan pembukuan sederhana di mana terdapat berbagai detail transaksi dan riwayat pembayaran pajak. Anda juga bisa menambah data atau mengimpor data. Lalu beralih pada modul atau menu pembayaran, di mana menu ini berkaitan dengan pembayaran pajak dan data-datanya. Menu atau layanan ini terdapat layanan mandiri kode e-billing, daftar kode e-billing yang belum dibayar, ada juga formulir restitusi pajak. Selanjutnya, pada menu buku besar memuat rincian transaksi dari wajib pajak. Terdapat rincian debit, debit tersisa, kredit tersisa, serta saldonya. Beralih pada modul selanjutnya, ada modul layanan wajib pajak, di mana menu ini merupakan pengajuan permohonan, permintaan informasi, maupun terkait kegiatan edukasi perpajakan. Selanjutnya, terdapat pula menu manajemen akses, di mana menu ini untuk mengubah kata sandi, dan menu soal sering ditanya yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang sering dikemukakan oleh wajib pajak. Kemudian kembali ke menu profil saya, di mana ada beberapa menu atau submenu di mana isinya memuat informasi-informasi tentang wajib pajak. Seperti ada informasi umum yang memuat biodata dan sebagainya. Lalu ada alamat wajib pajak, dan ada juga detail kontak wajib pajak, pihak terkait. Kemudian ada menu atau submenu objek pajak bumi dan bangunan, di mana memuat daftar objek PBB P5 yang dimiliki oleh wajib pajak. Selain itu, ada submenu klasifikasi lapangan usaha berisi KLU utama dan KLU lain terkait aktivitas wajib pajak. Selanjutnya, ada detail bank yang berisi informasi rekening bank milik wajib pajak.
Cantum kolom nama bank dan nomor rekening bank, jenis rekening bank. Seperti contohnya PT Mandiri dengan nomor rekening sekian. Lalu ada data unit keluarga untuk kepentingan perpajakan yang berisi daftar unit keluarga atau daftar tanggungan terkait kepentingan perpajakan. Lalu ada submenu tempat kegiatan usaha yang berisi tempat kegiatan usaha yang dimiliki oleh wajib pajak. Kemudian ada submenu jenis pajak yang berisi informasi jenis pajak terkait aktivitas perpajakan yang tadi telah saya jelaskan, seperti ada PPN, ada PPh, dan lain sebagainya. Kemudian ada submenu wakil atau kuasa saya yang memuat informasi wakil atau kuasa wajib pajak. Terdapat pula submenu wajib pajak yang diwakili yang memuat informasi wajib pajak yang diwakili atau dikuasakan dalam hal bertindak sebagai wakil atau kuasa. Sekian pengenalan menu tentang simulasi Cortex yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.